Perkenalkan, saya Putu Bintang Anggreni, NPM 52105111021. Saya Yosefa Isabel Emanuela Namangge dengan NPM 5210511048. Perkenalkan, nama saya Yosina Salvira dengan NPM 52105111008. Kami di sini akan memulai podcast tentang korupsi, kasus korupsi, dan hubungan Pancasila dengan korupsi tersebut. Halo, selamat siang. Halo juga, Josefa, Bintang. Gimana kabar hari ini? Sehat-sehat aja? Sehat. Sehat, baik. Kamu sendiri gimana? Saya juga sehat. Sehat juga. Oke, baiklah kalau sehat-sehat aja. Hari ini kita mau bahas kasus-kasus korupsi terbesar atau yang terkenal di Indonesia, yang jumlah pengkorupsiannya mulai dari ratusan miliar sampai puluhan triliun. Oke, pertama-tama kalian tahu nggak seseorang atau sekelompok orang bakal ketahuan melakukan korupsi itu kapan sih? Apa ada ciri-cirinya gitu? Kayak misal seseorang di bagian pemerintahan itu, misal punya insting yang kuat gitu, terus bilang, ah orang ini korupsi nih, terus langsung diperiksa gitu atau gimana? Nggak gitu sih cara kerjanya ya. Jadi untuk mengetahui seseorang atau sekelompok orang itu melakukan korupsi dengan cara KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan keuangan dari salah satu bagian pemerintah yang melaporkannya. Nah, kemudian setelah mendapat laporan keuangan, tersebut diperiksa dan ditentukan bagian mana saja dari laporan keuangan tersebut yang tidak wajar. Maka KPK akan memulai penyelidikan terhadap orang-orang yang terlibat dengan laporan keuangan tersebut. Nah, dari situlah bisa ketahuan siapa saja yang terlibat dalam penyalahgunaan keuangan perusahaan atau keuangan negara. Lalu diadakanlah pengadilan dan jika ditetapkan bersalah, status tersangkanya berubah menjadi terpidana yang akhirnya akan dimasukkan ke penjara dan membayar denda terhadap negara atas kerugian yang dihasilkan olehnya. Oh, gitu tuh caranya. Oke lah, kalau gitu. Ayo kita mulai pembahasan kasus-kasus korupsi terbesar yang terjadi di Indonesia. Kita mulai dari yang paling kecil dulu, yaitu korupsi IKTP. Ya, walau saya bilang kecil juga itu sebenarnya besar banget kan ya. 2,3 triliun rupiah tuh yang dikorupsiin loh. Itu banyak sebenarnya. Tapi ya dalam kasus ini nih kita pakai 5 kasus itu yang paling kecil. Kasus ini berawal saat Kemendagri di tahun 2009 merencanakan mengajukan anggaran untuk penyelesaian sistem informasi administrasi kependudukan. Lalu pemerintah menargetkan pembuatan IKTP bisa selesai di tahun 2013. Dalam kasus ini, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin memberikan sedikit laporan kepada KPK tentang desas-desus korupsi di proyek IKTP ini. Terus habis Nazarudin ngasih laporan itu, KPK ngapain? Nah, habis ada laporan tersebut, KPK langsung melakukan penyelidikan dan ternyata hasilnya terdapat ketidakwajaran yang dilakukan oleh birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN lebih tepatnya, sampai pengusaha dalam proyek IKTP. Yang ikut korupsi sampai banyak gitu. Pantes bisa sampai 2,3 triliun. Iya, KPK sampai melakukan panggilan kepada puluhan anggota dewan dan juga mantan anggota untuk diinterogasi. Terus dapat nggak pelaku utamanya? Kalau yang udah diproses terus divonis bersalah itu ada 8 orang. Setia Novanto, Irman, Sugiharto,
Madeoka Masagung, Irvanto Hendra, Andi Naragong, Anang Sugiana, dan Markus Nari. Terus bisa dijelasin nggak gimana kronologi awalnya? Bisa. Jadi korupsinya itu dimulai setelah rapat pembahasan anggaran pada Februari 2010. Irman saat itu yang masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dimintai sejumlah uang oleh Ketua Komisi 2 DPR. Permintaan uang itu ditujukan agar usulan anggaran proyek IKTP yang diajukan Kemendagri disetujui Komisi 2 DPR. Setelah itu, Irman menyetujui permintaan tersebut dan bilang bahwa pemberian fee kepada anggota DPR akan diselesaikan oleh Andi Narogong. Andi dan Irman kemudian meminta bantuan kepada Setia Novanto, kalau biasa kita kenal Setnov dulu, yang waktu itu menjabat sebagai ketua fraksi Golkar. Mereka berharap Setia Novanto bisa mendukung penentuan anggaran proyek ini. Nah, Novanto pun bilang bahwa dia akan mengkoordinasikan penentuan anggaran ini dengan pimpinan fraksi yang lain agar pembahasan anggarannya lebih mulus. Nah, dari beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati untuk anggaran proyek tersebut sebesar 5,9 triliun, yang 2,5 miliarnya itu direkayasa, dengan rincian uang koperasi tersebut dibagi kepada pejabat Kemendagri sebesar 7% atau 365,4 miliar, anggota Komisi 2 DPR 5% atau 261 miliar, Setia Novanto dan Andi Narogong 11% atau 574,2 miliar, sama seperti Anas dan Nazarudin 11% atau 574,2 miliar, serta sisa 15% atau 783 miliar akan diberikan sebagai keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan. Kalau hukumannya kan ada 8 orang tuh yang terlibat, siapa aja? Untuk hukuman kepada terpidana kasus korupsi ini ada 1. Sugiharto 5 tahun penjara, 22 Juni 2017 vonisnya. Irman 7 tahun penjara, vonis 20 Juli 2017. Andi Narogong 8 tahun penjara, 21 Desember 2017 divonis. 4. Setia Novanto 15 tahun penjara, divonis 24 April 2018, kemudian mengajukan peninjauan kembali atau PK setahun setelahnya. 5. Anang Sugiana Sudiharjo 6 tahun penjara, divonis 30 Juli 2018, inkrah setelah banding dan PK. 6. Madeoka Masagung 10 tahun penjara, divonis 5 Desember 2018, mengajukan PK dan ditolak pada tahun 2020. 7. Ada Irvanto Hendra Pambudi Cahyo 10 tahun penjara dan divonis 5 Desember 2018. 8. Ada Markus Nari 6 tahun penjara, divonis 11 November 2019. Oh, ngeri juga ya ternyata IKTP yang harusnya dibuat mempermudah mengurus data kependudukan, ternyata dananya yang dikorupsiin banyak banget. Nah, iya tuh. Tapi ada loh yang mirip kasusnya tuh dengan kasus IKTP ini. Yaitu proyek Hambalang. Pernah dengar gak? Belum pernah dengar sih. Coba dong ceritain gimana proyek Hambalang itu. Nah, jadi proyek Hambalang itu adalah proyek yang dicetuskan dari tahun 2003 ketika Kemenpora masih berbentuk Ditjen Olahraga. Proyek ini dilatar belakangi kebutuhan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga berkualitas. Nah, setahun kemudian, selagi proyeknya berlangsung, sudah dibangun sebuah masjid, asrama, lapangan sepak bola, dan pagar. Namun, pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertahanan Nasional belum selesai. Terdapat pula masalah tentang perubahan nama terhadap proyek ini menjadi P3SON. Dan perubahan fungsi juga menjadi pusat pelatihan bagi atlet-atlet elit yang akan bermain di pentas internasional.
Nah, perubahan nama dan fungsi tersebut membuat angka proyek ini naik menjadi 2,5 triliun, yang padahal sebelumnya anggarannya hanya 1/10 dari 2,5 triliun tersebut. Nah, karena hal tersebut, pada tahun 2012, BPK mencoba mencari tahu penyebabnya dan menemukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan pada proyek ini. BPK juga menemukan adanya pembayaran atas nama proyek Hambalang yang digelembungkan hingga 514 miliar rupiah. Laporan ini kemudian diserahkan kepada BPKP untuk ditindaklanjuti. Terus selanjutnya proyek itu gimana? Masih lanjut atau enggak? Sejak praktek korupsi ini muncul ke publik dan diketahui oleh publik juga, proyek pembangunan Hambalang ini dihentikan secara total dengan KPK yang menetapkan vonis untuk Menpora Andi Malangrangeng, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Ubraningrum, dan beberapa pihak lainnya. Kalau sekarang masih ada nggak sih berita tentang proyek Hambalang ini? Kalau sekarang tuh tahun 2016 dan 2017 itu adalah tahun terakhir berita tentang proyek Hambalang ini, di mana Presiden Joko Widodo sempat melihat bangunan yang sudah terbangun dari proyek ini dan mempertimbangkan untuk melanjutkan proyek tersebut. Namun sampai saat ini tidak ada kelanjutan dari pertimbangan Presiden tersebut. Oh, sayang banget ya jadinya. Padahal proyek Hambalang itu kan bisa selesai, bisa jadi tempat yang bagus untuk melatih atlet-atlet Indonesia pastinya. Kalian tahu nggak, ada salah satu kasus di Indonesia, kasus korupsi yang nilai kerugiannya itu yang merugikan negara itu sampai dengan 689 miliar. Dan itu kasusnya benar-benar panjang, bahkan sampai sekarang pun kasusnya belum selesai gitu. Kalian tahu nggak? Enggak, Kak, belum tahu sih. Bisa diceritain nggak? Kalian tahu Bank Senturi nggak, kasus Bank Senturi? Enggak, Oke, belum tahu. jadi aku akan jelaskan dikit ya. Jadi kronologi kasus Bank Senturi itu pada tanggal 2004, Bank CIC milik Robert Tantular merger dengan Bank Pico dan Bank Danpak menjadi Bank Senturi. Nah, setelah LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih 90% lebih saham Bank Senturi pada bulan November 2008, akhirnya pada Oktober 2009, Bank Senturi Tbk telah berganti nama menjadi Bank Mutiara Tbk. Nah, pada tanggal 15 September 2008, Bank Indonesia memerintahkan pengurus Bank Senturi untuk menghadirkan Robert Tantular ke Bank Indonesia atau BI untuk dimintai komitmen turut serta bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Senturi. Nah, BI dalam siaran persnya pada tanggal 21 Januari 2010 mengatakan bahwa sejak menemukan indikasi bahwa Robert Tantular merupakan pemegang saham pengendali PT Bank Senturi Tbk yang bernama RAR dan HAW menguasai 70% saham, maka pada tanggal 15 Oktober 2008, Bank Indonesia mewajibkan Robert Tantular, RAR, dan HAW yang menguasai 70% saham Bank Senturi untuk menandatangani Letter of Commitment (LC) yang berisi bahwa mereka bertiga turut bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Senturi. Nah, pada tanggal 31 Oktober dan 3 November 2008, Bank Senturi dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius dan manajemen Bank Senturi mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai 1 triliun dari Bank Indonesia. Nah, pada tanggal 5 November 2008, Gubernur BI memutuskan menempatkan Bank Senturi dalam status pengawasan khusus. Pada tanggal 6 November 2008, karena pengajuan fasilitas pinjaman jangka pendek atau FJJP, Bank Indonesia mulai menempatkan pengawasnya. BI juga mengeluarkan surat untuk melarang penarikan dana dan rekening simpanan milik pihak terkait, baik giro, tabungan, maupun deposito, yang merupakan prosedur yang ditujukan kepada bank-bank yang berstatus dalam pengawasan khusus.
Nah, pada tanggal 13 November 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan masalah Bank Senturi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang mengikuti pertemuan G20 di Washington DC. Nah, pada tanggal 16 November 2008, mempertimbangkan bahwa pemegang saham mayoritas tidak menjalankan LOC pada tanggal 15 Oktober 2008, maka pada tanggal 16 November 2008 pihak-pihak tersebut diikat kembali dalam LOC kedua. Nah, selanjutnya pada tanggal eh, pada bulan Februari 2013, KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka atas dugaan bersama-sama melakukan pembuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang terkait pemberian PPJP dan penetapan Senturi sebagai bank gagal berdampak sistematik. Nah, pada tanggal 15 November 2013, KPK secara resmi menahan Budi Mulya setelah diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka. Pada tanggal 16 Juni 2014, jaksa menuntut Budi Mulya dengan pidana penjara 17 tahun penjara dan denda 800 juta karena menyalahgunakan wewenang atau tindakan melawan hukum terkait penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistematik dan pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek sehingga merugikan negara sebesar 7 triliun. Terus tersangkanya tuh siapa aja ya? Bisa dikasih tahu nggak? Untuk tersangkanya ialah Budi Mulya, selaku Direktur PT Bank Senturi divonis 10 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 17 Juli 2014. Di tingkat banding, Pengadilan DKI Jakarta menambah hukumannya menjadi 12 tahun penjara. Kalau saksi pentingnya tuh ada nggak di kasus Nah, ini? untuk saksi pentingnya ada 2 orang, yaitu mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia. Nah, momen pentingnya itu pada tanggal 1 Mei 2014, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Tipikor mengatakan bahwa putusan pemerintah Indonesia mengucurkan dana sebesar 6,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Senturi pada 2008 merupakan keputusan yang tepat. Lalu pada tanggal 9 Mei 2014, mantan Gubernur BI yaitu Budiono menyatakan pemberian fasilitas pemberian kredit jangka pendek FPJP kepada Bank Senturi sebesar 689 miliar dilakukan sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi krisis moneter seperti tahun 97 sampai 98. Nah, setelah kasus Bank Senturi ini, ada juga nih kasus korupsi yang tidak kalah menarik perhatian publik, yaitu kasus Jiwasraya. Kalian pernah dengar nggak? Belum pernah sih, belum pernah dengar. Nah, jadi kronologinya itu PT Asuransi Jiwasraya Persero tengah menjadi sorotan masyarakat. Asuransi jiwa tertua di Indonesia itu mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif 23,9 triliun pada tanggal 2 September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar 22,89 triliun untuk kembali sehat. Nah, pada tahun 2010 sampai 2012, Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir 2011. Namun, Kepala Biro Perasuransian Isa Rahmatawarta menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah. Sebab, keuntungan operasi dan reasuransi cuma mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis. Lalu, pada tahun 2014, di tengah permasalahan keuangan, Jiwasraya menggelontorkan sponsor untuk klub sepak bola asal Inggris, yaitu Manchester City. Pada tahun 2017, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Laporan keuangan Jiwasraya pada 2017 positif dengan raihan pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai 21 triliun, sehingga selain itu perseroan meraup laba 2,4 triliun, naik 37,64% dari tahun 2016. Nah, perlu diketahui,
Sepanjang periode 2013 sampai 2017, pendapatan eh, pendapatan premi Jiwasraya meningkat karena penjualan produk JS Saving Plan dengan periode pencairan setiap tahun. Pada tahun 2018, Direktur Pengawas Asuransi OJK, Ahmad Nasrullah, menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar 10,9 triliun. Pada Oktober sampai dengan November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium. Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar. Pada November, pemegang saham menunjuk Heksanatri Sasongko sebagai direktur utama menggantikan Asmawi Syam. Heksana mengungkapkan Jiwasraya membutuhkan dana sebesar 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas RBC 120%. Tidak hanya itu, aset perusahaan tercatat hanya sebesar 23,26 triliun, sedangkan kewajibannya mencapai 50,5 triliun. Lalu, pada Desember 2019, penyidik Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung S.T. Burhanuddin bahkan mengatakan, Jiwasraya banyak menempatkan 90 dana investasi pada aset-aset beresiko. Imbasnya, KPK turut memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya. Selain itu, Kejagung meminta Direktorat Jenderal atau Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencekal 10 nama yang diduga bertanggung jawab atas kasus Jiwasraya, yaitu HH, BT, AS, GLA, ERN, MZ, DW, HR, HP, dan DYA. Pada Rabu tanggal 8 September, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK mengungkapkan bahwa pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya, salah satunya laba perseroan sejak 2006 disebut semu karena memiliki rekayasa akuntansi atau kita kenal dengan window dressing. Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar bagi Kejagung mengambil putusan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kondisi Jiwasraya. Kalau tersangka kasus ini itu siapa aja ya? Tadi saya dengarnya cuma inisialnya aja. Bisa dikasih tahu lebih lanjut nggak? Baik, untuk tersangkanya dalam kasus korupsi Jiwasraya ada 6 perorangan yang telah dijatuhi vonis hakim, yakni Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, divonis penjara seumur hidup dan denda 5 miliar, subsidiar 1 tahun penjara. Dirut PT Hanson International Beni Cokro Saputro divonis penjara seumur hidup dan denda 5 miliar, subsidiar 1 tahun penjara. Selain itu, Beni dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar 6 miliar. Yang lalu Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono divonis penjara seumur hidup dan pidana denda 1 miliar. Lalu ex-Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim divonis hukuman penjara seumur hidup. Ex-Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo divonis penjara seumur hidup dan denda 1 miliar. Dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syah Mirwan divonis penjara seumur hidup. Nah, sementara ada 2 kasus Jiwasraya, yaitu Direktur Utama PT Himalaya Energi Perkasa Peter Resiman akan segera disidangkan, sedangkan Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Fakri Hilmi masih menjalani persidangan. Kalau denda yang dikenakan kepada terdakwa itu berapa ya? Nah, untuk dendanya itu bervariasi untuk setiap tersangka, namun sesuai pasal yaitu 13 perusahaan manajer investasi itu dikenakan pasal primer, yakni pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20
tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 3, pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu kemudian primer tanggal pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, subsidiar pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi tuh selanjutnya di sini aku bakal bahas kasus korupsi yang ternyata abis dengar penjelasan dari kasus korupsi Bintang, beberapa tersangkanya itu juga ada di kasus korupsi yang akan aku jelaskan ini, yaitu kasus korupsi PT Asabri. Boleh diceritain nggak gimana tuh kronologinya? Jadi pada tahun 2012 sampai 2019, Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kadif Investasi PT Asabri bersama-sama telah melakukan kesepakatan dengan pihak di luar PT Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi, yakni HH, BTS, dan LP, untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT Asabri dengan saham-saham milik HH, BTS, dan LP ini dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi, dengan tujuan agar kinerja PT Asabri ini terlihat seolah baik-baik saja. Lalu setelah saham-saham tersebut menjadi milik PT Asabri, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh pihak HH, BTS, dan LP berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi PT Asabri tersebut. Sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan liquid gitu. Padahal transaksi-transaksi yang dilakukan hanya transaksi-transaksi semu dan menguntungkan pihak HH, BTS, dan LP, serta merugikan investasi atau keuangan PT Asabri. Nah, kasus ini kan langsung ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung, yaitu Leo. Nah, menurut Kejaksaan Agung Leo ini, transaksi tersebut itu menguntungkan HH, BTS, dan LP, serta merugikan PT Asabri karena PT Asabri menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga di bawah harga perolehan saham-saham tersebut. Untuk menghindari kerugian investasi PT Asabri, maka saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan ditransaksikan atau dibeli kembali dengan nomine HH, BTS, dan LP, serta ditransaksikan atau dibeli kembali oleh PT Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh MI, yaitu manajer investasi sendiri. Lalu, seluruh kegiatan investasi PT Asabri pada kurun waktu 2012 sampai dengan 2019 tidak dikendalikan oleh PT Asabri, namun seluruhnya sudah dikendalikan oleh HH, BTS, dan LP itu. Dari kasus tersebut, kerugian keuangan negara itu sekitar 23,7 triliun. Nah, untuk tersangkanya siapa aja ya? Nah, atas perbuatan tersebut, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka, yakni yang pertama yaitu ARD selaku Dirut PT Asabri periode tahun 2011 sampai dengan Maret 2016. Nah, pada tahun 2012 sampai 2016 ini ARD selaku Dirut Asabri membuat kesepakatan dengan BT untuk mengatur dan mengendalikan transaksi dan investasi saham dan reksadana PT Asabri melalui BTS dan pihak yang terafiliasi dengan BTS dan LP yang merugikan PT Asabri dan menguntungkan BTS dan LP dan pihak yang terafiliasi dengan BTS itu. Lalu yang kedua itu ada SW
selaku Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 sampai dengan Juli 2020. Pada tahun 2016 sampai 2019, yang bersangkutan membuat kesepakatan dengan HH untuk mengatur dan mengendalikan transaksi dan investasi saham dan reksadana PT Asabri melalui HH dan pihak yang terafiliasi dengan HH yang merugikan PT Asabri dan menguntungkan HH dan pihak terafiliasi dengan HH. Nah, yang ketiga yaitu BE selaku mantan Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008 sampai Juni 2014. Yang keempat, HS selaku Direktur PT Asabri periode 2013 sampai 2014 dan 2015 sampai 2019. BE dan HS ini bertanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan investasi dan keuangan, serta pengendalian menyetujui pengaturan dan pengendalian investasi saham dan reksadana PT Asabri yang dilakukan oleh BTS dan HH tanpa melalui analisis fundamental dan analisis teknikal yang merugikan PT Asabri dan menguntungkan BTS dan HH. Lalu yang kelima, yaitu IWS selaku Kadif Investasi PT Asabri periode Juli 2012 sampai dengan Januari 2017. Yang keenam yaitu LP selaku Direktur Utama PT Prima Jaringan. Jadi LP, BTS, dan HH selaku pihak swasta yang mengatur transaksi saham dan reksadana dalam portofolio milik PT Asabri dengan cara memasukkan saham-saham milik LP, BTS, dan HH dan harga yang telah dimanipulasi menjadi portofolio milik PT Asabri dan mengendalikan transaksi serta investasi PT Asabri yang didasarkan atas kesepakatan dengan direksi PT Asabri yang menguntungkan LP, BTS, dan HH serta merugikan PT Asabri. Nah, yang dua terakhir ini yaitu yang ada kaitannya dengan kasus korupsi Jiwasraya, yaitu BTS selaku Direktur PT Hansen International, dan yang terakhir yaitu HH selaku Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra. Nah, untuk denda atau hukuman yang dijatuhi kepada para tersangka itu apa aja ya? Nah, dari kasus ini tuh penyidik menyangka para tersangka itu melanggar sangkaan primer, yakni pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sangkaan subsidiar ini pasal 3 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, jadi kalau menurut kalian tuh ada nggak sih hubungan peran Pancasila dalam meminimalisir tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia? Kalau menurutku sih ada. Kalau menurutku ya, sila pertama itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa memiliki esensi agar setiap warga Indonesia takut untuk berbuat dosa, termasuk melakukan korupsi ya, karena selalu merasa diawasi oleh Tuhan yang Maha Esa. Kalau sila kedua, tertanam nilai bahwa jika seseorang melakukan korupsi,
maka orang itu sama saja telah menodai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sila ketiga memiliki esensi bahwa setiap tindakan yang dilakukan individu dapat memberikan dampak pada individu lainnya sebagai makhluk sosial. Kalau sila keempat menyampaikan pesan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Tidak bisa secara sporadis dan orang per orang. Kalau sila kelima belum dapat sih ya. Kalau Yosefa gimana? Dapat nggak? Eh, Kalau menurutku sih sila kelima itu memiliki esensi bahwa penolakan terhadap korupsi merupakan tindakan untuk memperoleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sih. Oh, jadi begitu ya. Oke, kita udah banyak bahas kasus korupsi kayaknya ya dari tadi. Iya. Jadi mungkin akan kita cukupkan untuk hari ini pembahasannya. Ada yang mau ditambah? Enggak. Udah cukup. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih.